Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن سار على نهجه واكتفى بأثره إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا جل شأنه في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwah wal akhwat, a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Manhajus Salikin wa Tawdih al-Fiqh fid Din li Fadilati Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Sekaligus kita merujuk kepada kitab Ad-Dalil ala Manhajus Salikin untuk melihat dalil-dalil dari ucapan Imam As-Sa'di rahimahullah. Di malam ini kita masuk di halaman ke-104 dari buku cetakan Ad-Dalil ala Manhajis Salikin terkait dengan udzur bagi orang yang sakit dan orang yang musafir yang melakukan perjalanan jauh. Di sini beliau membawakan judul baru. Kata beliau, Babu Salati Ahlil A'dar. Bab salatnya orang-orang yang sedang berada dalam keadaan darurat. Orang-orang yang sedang berada dalam keadaan darurat. Dan perlu kita pahami bahwasanya salat itu hukumnya tetap wajib walaupun dalam keadaan darurat. Walaupun dalam keadaan sakit misalnya. Walaupun dalam keadaan bermusafir, sedang keadaan susah, walaupun dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan perang misalnya, tetap wajib salat. Dan para ulama membagi terkait dengan udzur di dalam salat itu 3 yang kita sebutkan tadi. Apakah udzur karena sakit, udzur karena berpergian, musafir, atau udzur karena ketakutan dalam keadaan perang. Maka semua udzur-udzur itu bercabang dari 3 masalah ini. Nah, hukumnya tetap wajib. Beberapa hari lalu kita lihat di tempat kita ini di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, banjir. Sampai ada yang menenggelamkan setengah dari rumahnya. Masuk banjir di dalam rumahnya. Sehingga orang-orang banyak yang meninggalkan sholat. Apakah ketika banjir seorang tidak boleh sholat atau kewajiban sholat gugur? Jawabannya tidak. Mereka dalam keadaan darurat berudzur, tetapi kewajiban sholat itu tetap melekat. Dia mesti berupaya untuk mencari tempat untuk sholat. Dan dia tidak boleh melakukan sholat dalam keadaan dengan dia melakukan sholat itu membahayakan dirinya. Seperti beredar kemarin video rumahnya banjir, di situ dia sholat, di situ dia sujud, padahal airnya selutut.
dihantamnya sujud, tenggelam kepalanya. Bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Karena dia menganggap sholat itu wajib. Benar, sholat itu wajib. Tapi amalannya tidak seperti itu. Nah, ini amalan dibangun di atas kejahilan, ketidaktahuan tentang apa yang harus dia lakukan. Kalau memang dia melakukan, atau kalau memang keadaan seperti itu, dia harus mencari tempat-tempat yang memungkinkan untuk sholat. Apakah dia bisa mencari meja-meja sehingga dia bisa naik di atasnya, atau dia mencari tempat-tempat yang tinggi, atau dia lakukan hal-hal yang lain, apapun itu. Dan kalau memang dalam keadaan sulit, ya, maka bisa saja dan dibolehkan untuk dia menjamak sholat saat itu. Untuk dia menjamak sholat. Nah, ini diperbolehkan dalam keadaan memang susah dan tidak memungkinkan untuk melakukan berulang-ulang. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Maka di sini akan dibahas oleh Syekh. Dan memang agama Islam itu datang untuk memudahkan urusan para hamba. Setiap pemeluknya akan merasakan kemudahan tatkala beragama Islam. Oleh karena itu, banyak sekali ayat-ayat yang mendukung dalam masalah ini. Di antara ayat yang mendukung terkait dengan adanya kemudahan di dalam Islam, firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian. Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Artinya apa? Kewajiban sholat itu tetap didasari dengan sesuatu kemudahan. Demikian pula Allah berfirman dalam Al-Quran, Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ini dalam surah An-Nisa ayat 28. Allah SWT berfirman, Yuridu ayyukhaffifa ankum. Allah menginginkan untuk memberikan keringanan untuk kalian. Ya, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan Allah menciptakan seluruh manusia dalam keadaan lemah. Dan dalam ayat lain Allah SWT berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian dimanapun kalian atau sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, terkait dengan judul kita di malam ini, Babu Sholati Ahlil A'dar. Di sini ada 3 pembahasan terkait dengan orang sakit, apa yang harus dilakukan. Demikian pula orang yang bermusafir, bagaimana tata cara sholatnya. Kemudian akan dibahas terkait dengan orang yang dalam keadaan takut sholat dalam keadaan berperang. Namun yang kita bahas di malam ini 2 saja, sholat orang yang sakit dan juga sholat orang yang bermusafir. Kata beliau di poin 152, wal maridu yu'fa anhu hudurul jamaah. Orang yang sakit, al-marid, orang yang sakit, yu'fa anhu hudurul jamaah, dimaafkan darinya jika dia tidak hadir untuk sholat berjamaah. Dimaafkan, yu'fa. Artinya apa? Pada hukum asalnya seorang itu sholat berjamaah. Pada asalnya sholat berjamaah, apalagi laki-laki, kewajiban khusus terkait dengan perintah Nabi untuk mereka mendatangi masjid. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau aku tahu bahwasanya azan sudah dikumandangkan, iqamah sudah ditegakkan, aku akan datang berkumpul dengan laki-laki yang mereka membawa kayu bakar, dan kami akan cari orang-orang yang tidak berkumpul dan datang mendatangi masjid untuk sholat berjamaah, dan akan aku bakar rumah mereka dengan kayu bakar. Menunjukkan kewajiban sholat berjamaah. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kecuali sakit. Kecuali sakit. Dimaafkan. Ini kondisi darurat. Dan darurat itu sampai kapan? Ad-darurah yuqaddar biqadariha. Darurat itu hanya sampai batasan kadar daruratnya hilang. Setelah itu berlaku hukum asal. Asalnya ke masjid. Bukan berarti karena dia sudah sakit, dia di rumah selama-lamanya. Oh, saya sudah pensiun ke masjid, karena semenjak sakit saya tidak ke masjid lagi. Nah, ini keliru. Kalau orang dalam keadaan darurat, ketika sembuh, maka dia kembali kepada hukum asal. Kalau sakit membolehkan dia untuk sholat di rumah tidak berjamaah, maka itu hanya berlaku
ketika dia sakit. Ketika dia sembuh, dia harus mengukur badannya apakah dia mampu untuk ke masjid berjamaah atau tidak. Kalau mampu, maka dia ke masjid. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Dan banyak dari dalil yang memerintahkan tentang perkara ini, yang menjelaskan tentang dimaafkannya orang yang sakit untuk menghadiri salat berjamaah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Kata Allah, tidak ada dosa bagi orang yang buta sehingga tidak ada yang menuntun mereka untuk ke masjid berjamaah. Wala 'alal a'raji haraj. Demikian pula tidak ada dosa bagi orang yang pincang yang tidak ada yang bisa membawa mereka ke masjid untuk berjamaah. Wala 'alal maridi haraj. Tidak ada dosa bagi orang yang sakit sampai mereka semua sembuh. Nah, ini pengecualian. Demikian pula di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, laqad ra'aituna ma yatakhallafu 'ani shalah illa munafiqun qad 'ulima nifaquhu aw marid. Sungguh, kata Abdullah bin Mas'ud, aku telah melihat wa ma yatakhallafu 'ani shalah, tidak ada satupun orang yang alfa. Yatakhallaf itu artinya alfa, dia tidak hadir salat berjamaah. Sungguh kami atau aku telah melihat, kata beliau, aku telah melihat tidak ada satupun orang yang alfa yang tidak datang ke masjid kecuali orang yang sudah dimaklumi bahwa dia adalah orang yang munafik. Qad ulima nifaquhu, yang telah dikenal kemunafikannya. Berarti apa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, orang yang tidak ke masjid untuk berjamaah berarti telah dimaklumi kemunafikan di dalam hatinya. Ini menunjukkan apa? Wajibnya sholat ke masjid. Andai kata sholat ke masjid itu tidak wajib bagi laki-laki, maka beliau tidak akan mencap orang yang tidak ke masjid itu sebagai munafik. Karena orang-orang munafik itu berat sekali untuk ke masjid, kecuali di saat-saat ramai manusia. Karena mereka memang melakukan sholat itu dalam keadaan mengharapkan pujian orang. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang munafik itu ingin menipu Allah, kata Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal Allah yang menipu mereka. Ya kan? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka melakukan sholat, tapi sholatnya dalam keadaan ingin dilihat oleh manusia, ingin riya, ingin dipuji orang, dan mereka menegakkan sholat itu dalam keadaan malas. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka menegakkan sholat, mereka tegakkan sholat dalam keadaan malas. Yura'unan nas. Mereka mau dilihat manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka enggak berzikir kecuali hanya sedikit untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Demikian pula disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sakit. Saat beliau sakit, maka beliau memerintahkan untuk menjadikan Abu Bakar menjadi imam. Muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Suruh Abu Bakar, kata Nabi, untuk mengimami manusia. Artinya apa? Orang yang sakit tidak masalah untuk tidak ke masjid sholat berjamaah. Kalau dia sakit dan memungkinkan untuk sholat berjamaah di rumah dengan anak dan istrinya, maka ini yang paling afdal. Karena sholat berjamaah itu lebih afdal dibandingkan sholat sendirian. Tapi kalau memang tidak memungkinkan juga, maka hendaknya dia tetap melakukan sholat dan jangan meninggalkan sholat. Ini yang pertama, orang yang sakit. Wa idza kana al-qiyamu yuzidu maradahu shalla jalisan wa illam yutiq fa'ala jambin liqaulihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam li'Imran bin Husain shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa'ala jambin. Ini kemudian di poin 153 terkait dengan masalah bagaimana kondisi orang yang sakit itu melakukan sholat. Kata beliau, fa idza kana al-qiyamu yuzidu maradahu, kalau sholat dengan berdiri itu semakin menambah sakit orang yang sakit tadi, shalla jalisan, maka dia sholat duduk saja. Orang sakit itu kan biasanya tidak mampu untuk sholat berdiri. Maka kalau memang sakitnya itu bertambah dengan dia memaksakan berdiri, maka dia sholatnya duduk saja, nggak usah memaksakan diri untuk sholat.
Sekarang pertanyaannya, berdiri itu rukun atau wajib dalam sholat? Rukun sholat, berdiri. Ya, itu harus betul-betul diperhatikan. Kalau seorang mampu tentunya. Kecuali dalam keadaan darurat, orang yang sakit maka boleh duduk. Atau orang yang tidak mampu duduk maka boleh berbaring. Tapi kalau memang dia masih mampu untuk berdiri, kan orang beda-beda jamaah. Dia bisa ngukur kadar dirinya sendiri. Nah, ini kayaknya saya tidak bisa ini berdiri. Maka apakah dia langsung duduk? Tidak. Mungkin bisa dengan bantuan tongkat, mungkin bisa dengan bersandar di dinding. Mungkin ada dari 4 rakaat sholat isya misalnya, ada 1 rakaat saja yang dia berdiri. Maka itu yang paling afdal. Awalnya dia paksa dulu sholat berdiri, kayaknya mampu saya ini. Ternyata waktu dia ruku, sujud, rakaat pertama naik, tidak mampu lagi. Hanya 1 rakaat itu, setelah itu dia merasakan saya tidak bisa berdiri, duduk. Jangan dari awal, oh saya sakit langsung duduk. Saya tidak bisa langsung duduk. Ini namanya bermudah-mudahan. Ini tidak dalam keadaan darurat. Darurat itu kalau tidak kita lakukan, bahaya kita jamaah. Darurat itu kalau tidak kita lakukan, berbahaya jiwa kita. Baru darurat. Bukan sedikit-sedikit darurat. Bukan sedikit-sedikit berudzur. Ini juga harus diperhatikan. Oh, kami pergi ke hutan, kemudian tidak dapat makanan kecuali hanya babi saja. Atau kecuali hanya bangkai yang diharamkan dalam Islam. Tidak ada makanan kecuali itu. Maka kami makan itu. Ini dimakan yang pertama dalam keadaan memang tidak ada makanan. Dan memang tidak memungkinkan untuk mencari tempat yang jauh lagi. Sudah memang tidak memungkinkan. Baru boleh dimakan. Yang kedua, kadar makannya pun sekedar menambah tenaga dia untuk mencari makanan yang halal. Bukan ketika dapat bangkai misalnya atau dapat makanan yang haram semisal babi, maka dia sikat karena dia rasa enak, dia makan banyak-banyak. Inilah tadi makna ad-darurah. Ya, darurat itu sesuai dengan kadar yang mencukupi saja. Dia makan hanya untuk menegakkan tulang punggungnya, dia bisa berjalan dengan itu. Mungkin gemetar tubuhnya setelah menahan lapar yang lama. Maka setelah itu dia bisa kembali kuat dengan makan walaupun hanya sedikit. Walaupun itu adalah makanan yang diharamkan, tapi karena ada udzur darurat, dia cari lagi makanan yang halal. Ini namanya darurat. Demikian pula orang yang sakit juga sama. Kalau sakitnya sudah hilang, kembali dia. Kalau dia tidak mampu berdiri, boleh duduk. Tapi duduk di sini dalam keadaan memang betul-betul tidak bisa berdiri. Kemudian timbul pertanyaan kepada kita, bagaimana posisi duduknya? Posisi duduknya sama sekali tidak datang dan tidak diajarkan cara khusus dari Nabi. Jadi posisi duduknya sesuai dengan apa yang memudahkan kita. Mungkin mudah bagi kita untuk duduk bersila, sholat dengan duduk. Mungkin mudah bagi kita sholat dengan duduk seperti duduk di antara 2 sujud. Duduk iftirash ya, kaki kanannya menancap, kaki kirinya diduduki, pantatnya menduduki kaki kiri. Jadi posisinya seperti ini, dia duduki. Atau boleh juga dengan meluruskan kakinya. Mungkin dia rasa tidak bisa. Kalau saya sila, duduk bersila, cepat kram kaki saya. Atau misalnya ada luka di lutut saya, tidak bisa ditekuk, saya harus luruskan. Maka posisi apapun yang mudah. Oh, saya nggak bisa duduk di lantai, duduk dengan kursi. Bagaimanapun caranya, maka yang dikatakan duduk tidak ada cara khusus dari Nabi. Bebas duduknya. Jadi jangan kita pernah menganggap, oh ini duduknya bersila, nggak sah sholatnya ini. Karena duduk bersila bukan bagian dari sholat. Duduk yang bagian dari sholat itu duduk iftirash. Jadi dia katakan batal. Ini juga keliru karena tidak ada cara dari Nabi SAW. Fa illam yutik fa'ala jambin. Kalau memang tidak mampu juga untuk duduk, dia merasakan pusing yang dahsyat, maka dia sholat ala jambin, di atas tulang rusuknya. Salat di atas tulang rusuk itu maksudnya jamaah, dia menyamping. Ya. Misalnya gini saya contohkan ya. Ini punggung, ini perut. Ini punggung, ini perut. Kalau dia seperti ini namanya telentang. Kalau dia seperti ini, punggungnya di atas, telungkup, tengkurap. Sedangkan fa'ala jambin itu miring. Miring, tulang rusuknya yang menempel di lantai. Ini namanya fa'ala jambin. Kalau tidak mampu untuk duduk, kata Nabi, fa'ala jambin, hendaknya miring. Lalu bagian wajah menghadap ke arah kiblat. Contoh misalnya di belakang kita kiblat.
maka kita berbaring menghadap kaki kita, kita arahkan ke sana. Kemudian posisi wajah kita harapkan ke kiblat sehingga wajah kita menghadap kiblat. Ini posisi yang paling afdal dalam berbaring. Tapi jika memang tidak memungkinkan untuk miring seperti ini, ala jambin, maka kita telentang saja. Tidak mungkin telungkup kan? Ngapain telungkup? Ya, telentang. Sehingga kita memposisikan kaki kita. Kalau kita posisinya telentang, kaki kita yang lurus menghadap kiblat. Wajah kita ke atas, kaki kita. Ini kalau posisinya telentang. Tapi kalau memang posisinya tidak bisa baring di atas tulang rusuk ala jambin, tidak bisa juga telentang menghadapkan kaki, karena memang kebetulan kita berada di rumah sakit dan posisi kita itu malah kepala kita menghadap kiblat, bukan kaki kita, dan tidak ada yang bisa merubah posisi itu. Maka kalau seperti ini, sholatlah dalam keadaan apapun. Timbul pertanyaan lagi kepada kita, bagaimana dengan orang yang tidak ada yang bisa membersihkan najisnya? Dia pakai keteter, BAB-nya, buang air kecilnya, semuanya ditampung dengan penampungan. Memang dokter juga bilang, Bapak jangan terlalu banyak bergerak, Bapak jangan terlalu banyak untuk melakukan aktivitas, apalagi bolak-balik kamar mandi, jangan. Jadi dia BAB di situ, buang air kecil di situ. Masuk waktu sholat, apa yang dia lakukan? Maka dia sholat. Jika memang tidak ada yang membersihkan najisnya, maka dia sholat dalam keadaan itu. Dan dia tidak menunda-nunda. Ya, dia tidak menunda-nunda. Inilah pentingnya ma'asyiral muslimin, ya, a'azzakumullah wal muslimat rahimakumullah, ya. Pihak rumah sakit itu seharusnya mengingatkan terkait dengan kemudahan-kemudahan bagi orang yang sakit, ya. Orang yang sakit itu ada kemudahan-kemudahan untuk mereka, diperbolehkan untuk mereka menjamak. Walaupun menjamak di sini nanti yang paling afdal mereka melakukan jamak suri. Melakukan jamak suri. Masih ingat jamak suri? Ada yang masih ingat? Bagaimana itu jamak suri? Kalau jamak takdim kan gampang, ya, tinggal dikedepankan. Zuhur dengan asar dilakukan di, ya, waktu yang sama. Jamak takhir juga sama. Salat zuhurnya nanti diakhirkan, ya, di waktu asar. Kalau jamak suri bagaimana? Ada masih ingat? Ahsanta. Dia akhirkan salat zuhur. Jadi adzan zuhur dia nggak salat dulu. Nanti dekat-dekat waktu asar, misal perkiraan 5 menit lagi asar. Dan dia perkirakan, saya sholat paling 5 menit. Nah, jadi dia sholat diakhirkan zuhurnya, mendekati asar 5 menit lagi. Jadi begitu dia sholat zuhur, selesai sholat zuhur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan orang, adzan asar. Setelah itu adzan, dia tunggu adzan, setelah itu dia sholat asar. Ini namanya jamak suri. Suri itu artinya bentuknya. Bentuknya menjamak kan? Bentuknya menjamak, tetapi namanya jamak suri. Mengakhirkan waktu zuhur hingga dekat waktu asar, kemudian dia melakukan sholat asar setelah sholat zuhur. Ya, kalau disebut dengan mati suri, paham ya? Mati suri apa? Suri itu artinya bentuknya, bahasa Arab itu. Ya, suri itu bahasa Arab. Mati suri. Kenapa dikatakan mati suri? Bentuknya dia mati, padahal pingsan. Padahal tidak mati, ya kan? Ternyata masih hidup, ternyata belum mati. Ini namanya mati suri. Bentuknya dia mati karena tidak bergerak. Ternyata waktu dimandikan, disiram kepalanya bangun, ya kan? Ini namanya mati suri, berarti bentuknya mati padahal belum meninggal dunia. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, terkait dengan orang yang berbaring. Jadi posisi berbaring juga kita harus perhatikan, ya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain. Ada sahabat Nabi dulu, ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini, namanya Imran bin Husain. Imran bin Husain. Beliau mengeluhkan terkait dengan penyakitnya. Ya Rasulullah, kuntu ana bi bawasir. Dulu aku kena penyakit ambeien. Kata beliau kepada Nabi, kena penyakit wasir. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus sholat berdiri? Nabi mengatakan, sholli qa'iman. Kamu tetap harus sholat berdiri. Berarti apa? Sesakit-sakit apapun kita harus mengukur kadar diri kita. Kalau memang mampu, toh sholat itu hanya 5 menit, paling lama hanya 10 menit. Ya, kalau kita mampu mengukur kadar diri kita untuk sholat berdiri kita. Fa illam tastati' faqa'idan. Kalau memang tidak mampu juga, duduk. Ini berarti apa? Pilihan kedua. Kalau engkau tidak mampu, baru duduk. Duduk, kaifiatnya bagaimana?
bebas, tidak ada cara khusus. Fa illam tastati' fa ala jambin. Kalau memang tidak mampu juga, maka berbaringlah di atas tulang rusukmu. Berbaring di atas tulang rusuk, ini pilihan pertama, dengan mengarahkan wajah ke arah kiblat. Namun kalau tidak memungkinkan, maka dengan posisi telentang dan seorang memposisikan kakinya menghadap kiblat. Kalau memang tidak memungkinkan juga, maka berbaring dengan gaya apapun, intinya itu yang mudah bagi dia. Kalau dokter memang bilang, Bapak harus telungkup, ya, karena memang sakit punggung hancur, Bapak harus telungkup, misalnya, posisinya seperti itu, maka sholatlah dengan apapun itu, ya, sholat dengan apapun itu. Baik, terkait dengan masalah sholat duduk tadi, disebutkan juga dalam riwayat bahwa ketika seorang sholat dalam keadaan duduk, ya, maka ketika dia ruku dan ketika dia sujud, hendaknya dia menundukkan kepalanya ketika ruku. Namun ketika sujud dia menundukkan lebih tunduk lagi dibandingkan ruku. Kemudian kata beliau, fa in syaqqa alaihi fi'lu kulli salatin fi waqtiha falahul jam'u bainadh dhuhri wal 'asri wa bainal isya'aini fi waqti ihdahuma. Jika memang sulit untuk melakukan salat tepat pada waktunya, zuhur, salat, kemudian mesti bangun lagi untuk salat asar, mesti bangun lagi untuk ini, mesti bangun lagi untuk itu. Kalau memang sulit untuk dia sholat pada waktunya, zuhur pada waktu zuhur, asar pada waktu asar, maghrib pada waktu maghrib, isya pada waktu isya. Kalau memang sulit untuk melakukan itu, kata beliau, falahul jam'u bainadh dhuhri wal 'asri, maka diperbolehkan untuk dia menjamak antara zuhur dan asar. Boleh ya? Yang sakit misalnya, dokter bilang, Bapak minum obat Pak, sudah makan, minum obat. Setelah minum obat, dia berpikir, ini kalau saya tidur, pasti tidak bangun sampai malam. Apalagi saya rasa badan saya memang demam dan memang saya tidak mampu lagi. Maka dia sholat dengan menjamak. Sholat dengan menjamak. Kalau dia merasa bahwa nanti kalau saya tidur jangan sampai malam saya bangun, sudah keluar waktu zuhur dan asar, maka dia jamaknya jamak takdim. Jamak dikedepankan. Kalau dia bilang, kayaknya saya zuhurnya saya akhirkan saja, nanti saya mau jamak suri saja. Dekat-dekat asar saya bangun. Kalau dia bisa mengukur kadar dirinya. Karena orang mengetahui tentang dirinya. Ada orang yang tidur, saya mudah bangun. Apalagi dia bilang nanti ada tetangga saya yang mau datang menjenguk, kayaknya saya bangun ini. Tapi ini tidak ada yang kenal dia, tidak ada yang jenguk dia, dan memang kemungkinan tidak ada yang bisa menolong dia untuk bangun, maka dia jamak takdim saja. Jangan dia akhir-akhirkan, jangan sampai keluar waktu untuk melakukan sholat. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azakumullah. Jadi dia jamak wa bainal isya'ain, demikian pula dia menjamak dua salat isya. Isya'ain maksudnya maghrib dan isya ya. Adapun subuh tidak boleh dijamak. Menjamaknya bagaimana? Menggabungkan. Kalau salat zuhur 4, setelah salat zuhur dia langsung salat asar 4. Kalau salat maghrib 3, kemudian isya'nya 4, dia salat dulu 3 baru 4 langsung. Walaupun belum azan waktu isya. Ya, dia menjamak jamak takdim. Tetapi ma'asyiral muslimin a'azakumullah, ini dalam keadaan memang betul-betul darurat dan memang sulit untuk dia melakukan sholat pada waktunya. Ya, maka dia sholat di salah satu waktunya. Apakah sholatnya jamaknya jamak takdim, jamak didahulukan, atau jamak takhir. Kemudian masuk pembahasan berikutnya, sholatul musafir. Wa kadal musafiru yajuzu lahul jam'u. Demikian pula di poin ke 155 beliau mengatakan, demikian pula musafir, kata beliau. Demikian pula musafir diperbolehkan baginya untuk menjamak sholat. Untuk menjamak sholat. Menggabungkan. Menjamak itu menggabungkan. Ya, kalau zuhur dia gabungkan dengan asar, boleh di waktu zuhur, boleh nanti di waktu asar. Kalau di waktu zuhur namanya jamak takdim, kalau di waktu asar namanya jamak takhir. Ya. Kemudian kata beliau, wa yusannu lahul qasru lis-salati ar-ruba'iyyah ila rak'atain, dan disunnahkan, kata beliau, disunnahkan untuk mengqasar salat yang terdiri dari 4 rakaat. Disunnahkan untuk mengqasar salat yang terdiri dari 4 rakaat ila rak'atain, menjadi 2 rakaat. Jadi yang 4 itu bisa dijadikan 2. Namanya diqasar bagi musafir. Bagi musafir yang dia telah melakukan perjalanan. Kalau musafir yang baru mau berangkat,
belum boleh untuk mengqashar. Contoh, kita mau pergi ke Bulukumba misalnya. Perjalanan sekitar 4 sampai 5 jam dari Makassar. Ya, dengan jalur yang normal misalnya. Itu sudah jarak musafir. Karena jarak musafir itu hanya menempuh 85 km, apakah jalan atau dengan kendaraan. Yang penting telah menempuh jarak itu musafir. Maka dia mau berangkat di waktu zuhur dan perkiraan nyampe sebelum maghrib misalnya. Maka dia mau menjamak. Habis sholat zuhur, dia mau sholat asar. Apakah dia sholat zuhurnya 2 rakaat, kemudian setelah itu sholat untuk asar 2 rakaat? Jawabannya tidak. Dia belum berangkat, jadi dia masih berlaku jamak saja. Hanya 4 untuk zuhur, setelah itu sholat 4 lagi untuk asar. Tapi kalau dia sudah melakukan perjalanan, zuhur dia nggak sholat, dia lakukan perjalanan langsung. Sebelum orang adzan sudah berjalan, sudah nanti kita jamaknya jamak takhir saja. Begitu sampai di Bantaeng jam 4 sore, azan asar, tadi belum sholat zuhur, singgah di Bantaeng, maka boleh berlaku jamak dan qashar. Karena dia sudah berjalan. Maka yang 4 boleh dijadikan 2, kemudian waktu zuhur tadi digabung dengan asar di waktu takhir, di waktu asar. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Ya. Ini hanya berlaku pada sholat yang 4 rakaat ya. Seperti sholat asar, isya dan sholat asar, isya dan sholat apa? Zuhur. Zuhur, asar dan isya. Adapun sholat yang 3 rakaat, kalau diqashar nggak bisa dikurangi jadi 2. Apalagi subuh. Subuh nggak boleh dijamak dan nggak boleh diqashar. Kalau maghrib boleh dijamak tapi nggak boleh diqashar. Karena dia memang hanya 3 saja. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita bahas. Kemudian terakhir kata beliau di poin 157, walahul fitru bi Ramadan. Dan diperbolehkan bagi orang musafir itu untuk berbuka di bulan Ramadan, tidak berpuasa. Berdasarkan hadis yang masyhur ya, ketika Rasulullah SAW menyaksikan ada orang yang dikerumuni oleh manusia, ya, maka Nabi bertanya, kenapa dia? Malahu, kenapa orang ini? Maka kata orang-orang, ya Rasulullah, ya, huwa musafir, dia adalah musafir, wa huwa shaim, dan dia adalah orang yang berpuasa. Maka Nabi berkata, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukanlah dari kebaikan orang yang berpuasa sedangkan dia dalam keadaan melakukan perjalanan jauh bermusafir. Jadi orang yang bermusafir diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa dan nanti dia mengqadha, mengganti di hari yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan musafir, maka hendaknya dia mengganti di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan. Masih ada salat bagi orang yang berudzur satu lagi, yaitu salatul khaufi, salat dalam keadaan takut. Ini juga ada udzurnya. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.